Misalkan Rio harus bangun setiap hari jam 5 pagi untuk berangkat sekolah. Jika ia naik bis dengan kecepatan 40 km per jam, dia akan terlambat 3 menit. Tetapi jika ia naik kereta dengan kecepatan 60 km per jam, ia akan tiba lebih cepat, ya, lebih cepat 3 menit. Jika Rio menggunakan kendaraan pribadi, maka ia sampai di sekolah tepat waktu dengan waktu perjalanan T jam dan D adalah jarak sekolah dari rumahnya. Pernyataan berikut yang benar adalah: Oke, pernyataan satu. Waktu perjalanan adalah T sama dengan D per S. Dengan S adalah kecepatan kendaraan pribadi Rio. Oke. Ini kita nggak umum ya pakai ini. Biasanya kita nulisnya V itu adalah S per T gitu lah. Ya nggak sih? Kecepatan itu adalah sebenarnya bukan kecepatan sih. Kelajuan itu adalah jarak per waktu. Biasa gitu ya. Jarak per waktu. Nah, ini simbolnya baru nih. Simbol kecepatannya S sekarang. Oke. Simbol jaraknya itu D. Kemudian simbol waktunya itu adalah T. Nah, berarti benar ya, T sama dengan D per S. Oke, pernyataan satu betul. Pernyataan 2, T ditambah 3 per 60 sama dengan D per 40. Ini data yang mana nih kira-kira? Coba kita lihat pernyataan yang pertama. Jika ia naik bis dengan kecepatan 40 km per jam, ia akan terlambat 3 menit. Oke, jadi gini konsepnya. Dia, ini T, ini adalah waktu. Waktu untuk tepat waktu ya, tepat waktu ke sekolah. Oke. Nah, kalau dia mau tepat waktu berarti T itu sama dengan D per S. Oke. Ini kalau mau tepat waktu T sama dengan D per S. Nah, pada kasus dia naik bis, kecepatannya itu sama dengan 40 km per jam dan jaraknya nggak berubah dong, jaraknya tetap sama. Berarti waktu yang dia tempuh kalau dia naik bis itu adalah berapa? D per 40 gitu kan. Ini adalah waktu yang dia tempuh kalau naik bis. Waktu kalau naik bis ya. Oke. Nah, menurut soal kalau dia naik bis itu dia akan datang lebih cepat atau lebih lambat? Dia akan terlambat. Kalau dia terlambat berarti waktunya lebih lama daripada ini dong. Ya, terlambat berapa lama? Terlambat 3 menit. 3 menit itu sama dengan 3 per 60 jam ya. Berarti terlambat sebanyak 3 per 60. Kalau gitu, ini dia sama dengan waktu yang seharusnya ditambah 3 per 60. Gitu kan? Ya nggak? Ya. Jadi kalau dia naik bis, dia waktu untuk sekolahnya lebih lama, yaitu adalah segini. Ya udah, berarti kalau gitu hubungannya D per 40 sama dengan T plus 3 per 60. Coba kita cek. D per 40 sama dengan, ya bener ya, sama ya. Oke, berarti pernyataan 2 betul. Nah, pernyataan yang ketiga, kecepatan kendaraan Rio sampai di sekolah tepat waktu adalah 48 km per jam. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah dengan kita gabung dengan data selanjutnya. Data selanjutnya ini kalau dia naik kereta, dia tiba lebih cepat. Ya, berarti T ini kan waktu kalau dia datang tepat waktu. Nah, kalau dia naik kereta, waktunya itu adalah D per 60. Ya, D dibagi kecepatannya. Ini adalah waktu kalau dia naik kereta. Nah, cuman kalau dia naik kereta berarti dia datang lebih cepat. Berarti T dikurang 3 menit atau T dikurang 3 per 60. Ini dalam jam. Gitu ya. Oke, berarti kalau gitu T-nya itu sama dengan D per 60 ditambah 3 per 60. Oke. Nah, kita gabung deh sama yang ini. Kita gabung.
Kalau kita gabung berarti ya sama yang ini ya. Sama yang ini. Berarti kalau gitu dia kan T sama dengan D per 40 dikurangi dengan 3 per 60. Nah, sekarang kita eliminasi T-nya supaya kita bisa dapat nilai D ya. T dikurang T itu 0. D per 60 dikurangi dengan D per 40. Terus ini kita tambahin jadinya 3 tambah 3 ya. 6 per 60. 6 per 60. Oke. Ruas kiri dan ruas kanan kita kali berapa enak ya? Kali 12 gitu. Wait, kali 120 ya. Kali 120. Ruas kiri kali 120, 0. Yang ini kali 120 jadinya 2D. Yang ini kali 120 jadinya 3D. Yang ini kali 120 jadinya 12. Ya. Oke, berarti ini kurang ini min D, berarti D sama dengan 12 km. Ya, kita dapat jarak rumah ke sekolah itu adalah 12 km. Nah, sekarang D-nya udah dapat 12 km, berarti kita bisa cari nih nilai T. Ya. T sama dengan D per 40, 12 per 40 dikurangi dengan 3 per 60. Sama dengan 12 per 40 itu berapa ya? Ini bagi... Wait. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini dibagi 4 itu adalah 3, ini dibagi 4 itu 10 ya. Ini 1 per 20, berarti oke kita kali 2 lagi. 20 itu, sorry. 6 per 20 dikurangi dengan 1 per 20, berarti sama dengan 5 per 20. 5 per 20 itu adalah 1 per 4. 1 per 4 jam. Oke, berarti waktu yang diperlukan oleh si Rio dari sekolah dari rumah ke sekolah itu adalah 1/4 jam atau 15 menit. Ya, 15 menit. Berarti kecepatannya berapa? Ya udah, kecepatan itu adalah D per T. Ya. D per T. Berarti kecepatannya itu adalah 12 dibagi 1/4 sama dengan 48. Berarti ini juga betul. Ya. Berikutnya pernyataan 4. Jika Rio berangkat jam 5 pagi dari rumah, maka dia akan sampai di sekolah jam 7 pagi. Wah, ini jelas nggak mungkin. Orang perjalanan harusnya cuma 1/4 jam. Tapi di pernyataan ini dari 5 ke 7 itu berarti 2 jam. Berarti salah ya. Oke, jadi yang benar 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A.